Haleluya. Baik, kita perlu sadari bahwa hidup ini ke depan tidak baik-baik saja. Setuju? Sebab Alkitab bilang di 2 Timotius, kita akan menghadapi keadaan yang sukar. Jadi semuanya tidak baik-baik saja, tapi saya percaya bahwa kita akan terus dilatih oleh Tuhan. Amin. Baik. Kita buka dalam kitab Yeremia pasal 29. Yeremia pasal 29 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-14. Yeremia pasal 29 ayatnya yang keempat sampai 14. Saya mau bilang bahwa kita akan Tuhan latih sampai bisa terus menyembah dan doa walaupun sesak. Yes, kita akan terus dilatih Tuhan sampai kita memiliki kuasa iman, api pengharapan, dan hati yang mengasihi. Yeremia pasal 29 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-14. Kalau sudah dapat, kita akan baca ayat ini berganti-gantian. Saya ayat genap, nanti Bapak Ibu dan saudara-saudari ayatnya yang ganjil, ayat 14 kita baca bersama-sama. Judulnya itu surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Ayat 4, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkat ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka berbuat palsu kepadamu demi nama. Aku tidak mengutus mereka. Dialah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rencana-rencana apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rencana damai sejahtera dan bukan rencana kecelakaan, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Amin. Sama-sama 3, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa,
dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Amin. Hari ini saya ingin kita belajar sama-sama bahwa kita akan melihat bagaimana Israel itu bertahan selama 70 tahun ada di Babel. Nah, saudara, Yeremia pasal 29 ini ditulis oleh Nabi Yeremia kepada bangsa Israel yang berada dalam pembuangan di Babel. Yeremia ini, dia adalah seorang nabi. Biasa kalau nabi itu, dia biasa bicara dengan keras-keras. Seorang nabi itu biasanya kalau dia memperkatakan sesuatu itu biasanya kena sampai di sumsum, di dalam bagian dalam, rasanya diremukan, rasanya ini dihancurkan. Nah, Nabi Yeremia ini dia bernubuat, dia menegur Israel itu sebelum terjadi pembuangan. Sampai di pembuangan dia masih bernubuat apa yang Tuhan bicara bagi Israel. Saudara, kalau kita melihat di Hakim-Hakim, pasti kalau yang sudah ulang-ulang baca, di kitab Hakim-Hakim itu Israel itu dibuang berulang kali, ditawan berulang kali, betul? Tetapi waktu mereka teriak saja, karena penderitaan itu, karena kesesakan itu, Yesus tolong, kami menderita. Diutuslah seseorang, dibangkitkanlah seorang hakim yang berperang dan menang. Tuhan hebat, kasihnya itu tidak bisa dibandingi oleh pribadi siapapun. Amin. Berulang-ulang terjadi kalau saudara baca di kitab Hakim-Hakim. Hal yang sama pun terjadi. Kenapa sampai Israel harus dibuang ke Babel? Saudara, Israel ini keras kepala, tapi Tuhan cinta mereka luar biasa. Ada yang di sini keras kepala? Tuhan sayang sekali sama dia. Tadi sharing dengan Ibu Deti di mobil. Kami dua kalau perjalanan pasti sharing kayak gini hari ini juga. Jadi banyak orang Kedar yang benci sekali Tuhan Yesus. Pasti Tuhan datangi. Pasti Tuhan selamatkan mereka. Kita lihat Saulus, wah, dia kejar orang-orang yang percaya Tuhan, murid Tuhan, dia bunuh. Apa yang terjadi? Tuhan angkat dia. Tuhan paling senang dengan orang yang keras kepala. Tapi dia pendidikan itu lebih keras juga, sampai harus minta ampun. Yang keras kepala juga amin. Haleluya. Nah, itulah Israel. Tapi Tuhan sayang sekali. Saya kadang-kadang merenungkan Tuhan ini tidak bisa kita ini mengerti dengan akal. Dia sudah digitukan berulang-ulang, tapi kasihnya itu tidak pernah berubah atas hidup mereka, hidup saya, dan hidup saudara. Amin. Ya. Saudara, bangsa ini mengalami penderitaan yang luar biasa. Kalau ada di pembuangan, itu makanya di ayat firman Tuhan di Natal yang Mazmur 47 itu kan mereka mengalami sesuatu yang buruk karena mereka dijauhkan dari tanah air. Saya tidak tahu saudara, kalau saya ada di Jakarta di mana-mana terabetah, saya harus pulang cepat-cepat ke Jayapura. Apalagi waktu saya dengan Mama Tute itu dari Malaysia, Bapak Yok naik pesawat langsung ke Bali, ke Timika. Saya dan Mama Tuti gaya. Kami dua telah naik pesawat, kami dua naik bis dari Malaysia ke Singapura,
Yang hanya tahu yes no, yes no. Saudara bayangkan di situasi itu paling tidak enak. Jadi dari Malaysia kami naik bis ke Singapura, akhirnya kami harus ditahan di imigrasi. Kami dua harus ditahan di imigrasi, lalu di satu ruangan kami ditanyakan banyak hal. Itu perjalanan yang luar biasa. Dari Singapura kami menyeberang ke Batam, sampai di Batam itu baru rasa gini, ini tanah air kami Indonesia. Saudara, Israel alami pembuangan di Babel itu rasanya tidak enak. Betul? Rasanya tidak enak. Ada tekanan yang dialami. Mereka kehilangan kebebasan. Siapa nih? Daniel gak bisa berdoa. Mereka tidak bisa melakukan ibadah seperti yang terjadi di Israel. Mereka hidup di bawah pemerintahan asing. Jadi begini, apa yang menjadi aturan di Babel mereka harus ikuti. Itu sesuatu yang sangat tidak enak buat mereka. Waktu saya diajar Tuhan begini, kenapa kita harus berdoa jadi kepala bukan ekor? Kita harus ada di posisi yang di atas. Kenapa? Kalau ada di bawah itu tertekan. Harus ikuti maunya pemimpin. Betul? Makanya sebenarnya anak-anak Tuhan itu harus menduduki posisi yang di atas. Karena kalau mereka jadi kepala, mereka ada di atas, mereka bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Di mana mereka memerintah, di mana domain mereka, di mana mereka bekerja. Tapi anak-anak Tuhan yang ada di posisi bawah, kadang-kadang itu susah sekali. Tuhan yang kita rindukan seperti ini, tapi kenyataannya sesuatu yang berbeda. Contoh, waktu saja di pengerja, itu saya jadi pengerja, tapi Mama Dewi tidak tertekan yang saya tuh. Waktu saya jadi pengerja, kadang-kadang ada satu kerinduan harus seperti ini. Tapi pemimpin tidak bisa untuk melakukan seperti yang saya ingin. Itu kadang saya berdoa menangis-menangis. Jadi saudara yang ada, yang bekerja, saudara harus sampai ke titik jadi pemimpin, supaya mempengaruhi tempat di mana saudara bekerja. Karena kita yang bilang, bukan saya yang bilang. Amin. Nah, dalam situasi ini, Israel dalam pembuangan, ada banyak nabi palsu yang memberikan harapan kosong bahwa pembuangan itu akan segera berakhir. Jadi ada dua nabi yang bicara. Saudara mau pilih yang mana? Nanti saudara belajar, itu ada di Yeremia 28, kita lihat saja sama-sama supaya kita mengerti. Yeremia pasal 28 ayat 3 dan ayat 4. Minta tolong satu orang baca. Silakan. Yeremia pasal 28 ayat 3 dan ayat 4. Yeremia 28 ayat 3 dan 4. Dalam 2 tahun ini aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar Raja Babel dan yang diangkutnya ke Babel, juga Yekonia bin Yoyakim Raja Yehuda beserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel akan kukembalikan ke tempat ini. Demikianlah firman Tuhan, sungguh aku akan mematahkan kuk Raja Babel. Iya, berapa tahun di situ? Dalam berapa tahun? 2. Pasal 29 ayat 8, 9 dan 10. Minta tolong satu orang baca lagi. Ayat 8, 9, 10, pasal 29, silakan.
Iya, Yeremia 29 ayat 8 sampai 10, demikian firman Tuhan. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Amin. Berapa tahun di sini? 70. Yang tadi berapa? Mau pilih yang mana? Masalah selesai. Mau pilih yang 2 tahun atau mau pilih yang 70 tahun? 2 tahun pasti. Jadi di situasi Israel di Babel, ada nabi yang berbicara, itu nabinya namanya Hananya. Dia berkata bahwa Israel akan dikembalikan ke tanah airnya itu hanya 2 tahun. Tapi Yeremia berkata bahwa Israel akan dikembalikan ke tanah airnya itu selama 70 tahun. Tuhan itu selalu bekerja dengan waktu. Saudara, saya melihat kalau Tuhan menjawab doa kita lama, iman kita semakin kuat. Kalau Tuhan itu mengizinkan kita itu diproses lama, kita pasti jadi emas yang murni. Seperti minggu kemarin khotbah. Kalau waktunya cepat, itu hasilnya mungkin masih mentah. Tuhan itu selalu mau yang dalam hidup kita. Jadi dia selalu bekerja dengan waktu. Tapi bukan waktu kita, tapi waktu Tuhan. Jadi kalau belum dijawab, tunggu saja. Tetap ada, dibilang selalu proses itu ada limitnya, ada akhirnya. Tapi waktu kapan itu adalah waktu Tuhan. Kadang-kadang kita mau yang 2 tahun, toh 70 tahun apa begitu. Tapi memang yang benar itu yang biasanya sampai sebegini. Kalau yang belum begitu, kadang-kadang Tuhan belum turun tangan. Karena Tuhan mau menemukan sesuatu yang tadi saya bilang emas gitu. Tuhan mau menemukan kita itu sampai di titik yang berkata begini, rada yang lain Tuhan, hanya yang kau saja. Amin. Saya mengalami kesesakan seminggu. Jadi keponakan saya itu, dia salah, dia jatuh dalam dosa, dia selingkuh, balas dendam. Suaminya selingkuh, dia balas dendam. Dia ada yang balas dendam ya. Kita diajar untuk, Petra bilang gini, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Lalu dia di Bandung, dia chat sama suaminya. Dia chat sama suaminya, saya minta maaf, saya salah, saya berdosa. Waktu dia chat suaminya minta maaf, saya nggak tahu harga diri laki-laki itu setinggi apa ya. Dia marah sekali. Ada 100 ancaman sebelum dia pulang ke Jayapura, bahwa seakan bunuhku, seakan cincang-cincangku begitu. Nah, kami dua baku chat, lalu dia bilang sama saya gini, Mayen, tak foto, Tuhan masih terima saat tidak, so berdosa.
Semua orang berkata saya tidak layak. Rosa mulai kasih tahu dia firman Tuhan. Saya bilang, aku bertobat kembali sama Tuhan. Saya ajar dia puasa, saya ajar dia angkat perjamuan, saya ajar dia doa kali. Jadi waktu dia naik pesawat, diancam itu begini. Waktu dia turun dari pesawat, suaminya jemput bahwa dia langsung bunuh dia. Di dalam keadaan seperti itu, sebelum naik pesawat, saya suruh dia angkat perjamuan, saya suruh dia puasa. Lalu waktu turun di sini, saya suruh dia lagi angkat perjamuan, saya suruh dia doa Bapa Kami, ulang. Ternyata suaminya tidak jemput. Tapi kejadiannya setelah seminggu, itu suaminya ancam datang ke rumah mertuanya, suruh dia harus pergi ke kos-kosan mereka, kalau tidak rumah itu akan dibakar. Akhirnya keponakan saya ini sama mamanya pergi ke kos-kosan. Yang terjadi di dalam rumah itu dia dipukul dengan parang berulang-ulang di bagian kepala. Yang saya heran begini, kepalanya itu tidak ada goresan sedikit pun. Dia menyerah sama Tuhan begini. Saya salah Tuhan, jadi kalau saya mau alami ini silakan tuh. Dia taruh dia punya tangan dia punya dua tangan di depan kepalanya. Dia hanya bilang begini, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya, berulang-ulang. Saya tidak tahu berapa kali itu suaminya potong dia dengan parang. Tapi kalau itu parang itu tajam, pasti jari-jari putus karena dia pele. Mungkin juga tangannya putus. Tapi apakah Tuhan buat parang tajam itu jadi tumpul? Saya tidak mengerti bagian itu. Dia mengalaminya, tapi tidak melebihi kekuatan. Tidak sampai parah, luar biasa. Setelah dia sudah alami itu, ancaman terus datang dalam hidupnya. Dan saya, sebab kami 3 bersaudara, tapi saudara harus mengerti yang namanya hak kesulungan. Jadi kalau kita di dalam keluarga, itu ada satu orang yang Tuhan kasih hak kesulungan. Jadi kalau Tuhan taruh hak kesulungan, kecuali Bu Deti anak tunggal. Tapi kalau ada 2, ada 3 orang, kami 5 bersaudara. Kalau Tuhan kasih hak kesulungan kepadamu, engkau yang akan Tuhan kasih tanggung jawab bagi keluarga. Dalam semua masalah engkau akan berdiri di hadapan Tuhan, atau engkau akan berdiri bagi keluargamu untuk menyelesaikan setiap masalah. Dan itu yang saya alami. Saya anak bungsu, punya kakak 2. Tetapi saya yang harus mendampingi mereka, yang harus ke polisi, yang harus ke sana, yang harus ke sini, yang harus berdoa di hadapan Tuhan, minta semua penyelesaian seperti apa. Pada saat anak yang bungsu. Bukan itu saja, dalam hal keuangan pun saya harus kasih keluar. Yang hari-hari ini saya bergumul dengan keuangan. Tapi Tuhan itu luar biasa menolong. Jadi kalau saudara yang Tuhan taruh hak kesulungan, itu tanggung jawabmu tidak mudah. Saudara akan bertanggung jawab, berdiri di hadapan Tuhan untuk keluargamu, untuk saudaramu. Amin. Dan hak kesulungan itu Tuhan yang pilih. Biasanya itu kalau kita lihat perjanjian baru itu anak yang sulung. Tapi terserah Tuhan mau kasih ke siapa. Saya anak yang bungsu. Mbak David bungsu juga. Yang ke-8 ada lagi. Jadi semua masalah keluarga itu tanggung jawabmu. Amin. Saudara itu seperti seorang imam yang akan berdiri di hadapan Tuhan untuk Tuhan dan saudara dan keluargamu. Kalau Tuhan taruh hak kesulungan di pundakmu. Amin. Tapi Tuhan luar biasa menolong. Saya mengalami itu. Penyertaan Tuhan itu luar biasa.
Jadi saudara, itu yang Israel alami, bahwa mereka harus ada di Babel selama 70 tahun dengan situasi yang tidak enak. Tapi bagaimana mereka bertahan selama 70 tahun? Saudara, nubuatan melalui Yeremia datang kepada Israel, dan ini yang menjadi penghiburan yang luar biasa selama mereka ada dalam pembuangan. Hal yang pertama, kita lihat dalam ayat 4 sampai ayat 6. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Saudara, mereka diajar untuk hadapi kenyataan tanpa menyerah pada keadaan. Kadang-kadang kita bisa lari dari kenyataan. Amin. Kalau itu sesuatu yang lama yang kita gumuli, kalau itu sesuatu yang lama yang merupakan proses. Tapi Israel disuruh hadapi kenyataan, nikmati saja. Nikmati saja proses itu, nikmati saja masalah itu, seolah-olah tidak ada masalah. David ya senyum-senyum. Seolah-olah tidak ada masalah, nikmati saja. Terus kita semangat melayani, tetap setia berdoa, tetap setia ibadah. Padahal masalah ada banyak luar biasa, tapi bikin diri seolah-olah tidak ada masalah. Mereka disuruh bangun rumah, bikin kebun. Mereka disuruh kawin, memperanakan banyak anak, seolah-olah kayak di Israel, padahal ada dalam pembuangan. Mereka harus hadapi kenyataan tanpa menyerah. Saudara, kalau saudara punya masalah, saudara harus menikmati masalah itu dengan tetap semangat. Amin. Sekali lagi, kalau saudara punya masalah, nikmati masalah itu dengan tetap semangat. Kayaknya susah Tuhan, susah Tuhan. Kalau kita pasti berperang dengan pikiran, kan? Tapi perkatakan kepada dirimu bahwa ada Tuhan. Saudara harus mengalihkan dari masalah kepada Tuhan. Lucu. Tapi yang membuat Israel itu kuat itu nubuatan firman Tuhan. Saudara kalau ingin cari jawaban dari masalah, baca firman. Contoh, hari apa itu saya bilang begini sama Tuhan, saya ingin melihat seperti apa kehidupan ini yang Salomo bilang. Saudara, Salomo itu ada yang buat dia susah, dia mengalami kesusahan, sama sekali tidak. Kekayaan luar biasa, hidupnya itu diberkati luar biasa, hikmatnya luar biasa. Saudara lihat Salomo, lihat hidup seperti apa. Saya baca di pengkhotbah, senang sekali. Kalau saudara ingin lihat sesuatu seperti bagaimana seorang perempuan yang, siapa yang khotbah tentang Esther ya? Madat kita ya? Siapa yang khotbah waktu tentang Esther? Tidak ada. Esther yang radikal, Esther yang kuat menghadapi keadaan apapun. Saudara bisa belajar dari Esther. Jadi waktu punya masalah, apalagi kalau kita sobatnya dari Kejadian sampai Wahyu tuh, kita sangat tahu jelas. Tapi kita perlu baca ulang, lalu menemukan hal yang beda, hal yang baru. Jadi waktu saya ingin tahu bagaimana sih Salomo melihat kehidupan ini, saya baca dari Pengkhotbah pasal 1 sampai selesai.
Kita butuh firman Tuhan, itu kekuatan. Amin. Masalahnya 70 tahun ini bukan sesuatu yang lama, cepat, sesuatu yang lama. Israel butuh firman Tuhan. Saudara, orang yang menghadapi kenyataan tanpa menyerah pada keadaan, dia tidak bisa akan lari dari masalah itu. Dia pasti akan bertahan di masalah itu. Dia pasti akan mencari kehendak Tuhan waktu punya masalah. Dia pasti akan berdoa. Dia pasti akan minta kekuatan dari Tuhan untuk ada dalam masalah itu. Itu orang-orang yang menghadapi keadaan kenyataan tanpa menyerah pada keadaan. Kita kan paling lemah waktu melihat masalah dengan mata ini. Betul? Tapi Tuhan mau waktu lihat, nikmati. Bilang kiri kanan, mari tau nikmati masalah. Luar biasa. Jadi mereka itu ada di Babel, tapi mereka tetap seperti hidup di Israel. Kita punya masalah, tapi mari kita seperti tidak punya masalah. Karena kalau kita terlalu terfokus, kita terkuat. Jadi kita harus punya tindakan supaya bagaimana kita kuat. Jadi mereka tetap mengerjakan semua yang mereka harus kerjakan. Mereka tetap semangat menjalani kehidupan di Babel. Jadi waktu punya masalah bilang begini, semangat. Saya harus semangat. Saya harus semangat. Saya harus semangat. Saudara harus punya cara untuk kuat hari-hari ini. Sekali lagi, kita harus punya cara untuk buat kita kuat hari-hari ini. Karena keadaan yang ke depan, ini latihan untuk menghadapi keadaan yang ke depan. Tuhan tak pernah langsung kasih kita sesuatu yang kita tidak sanggup. Harus step by step. Jadi waktu Tuhan izinkan kita punya masalah, kita sudah harus latihan untuk kuat. Sendiri. Latihan untuk semangat. Sendiri. Latihan untuk berdoa. Sendiri. Latihan untuk menyembah Tuhan sendiri. Amin. Sudah tidak lagi seperti kemarin terpuruk waktu punya masalah. Tuhan tidak minta bangsa Israel untuk harus mengeluh atau hanya menunggu tanpa melakukan apa-apa. Makanya ayat 5 itu yang harus mereka kerjakan di Babel. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mereka berada dalam situasi yang sulit, mereka tetap harus semangat bekerja dan tidak menyerah pada keadaan sebagai orang belahan. Biasanya kalau kita punya masalah, semangat bekerja kita menurun, betul tidak? Pasti rumah yang bersih itu kotor luar biasa, karena kita tidak semangat. Yang membuat kita tidak semangat adalah masalah. Waktu saudara punya masalah, mari kerja rumah sampai sebersih-bersih mungkin. Itu adalah cara untuk membuat kita tidak fokus pada masalah. Yang suka berkebun, mari tanam. Rica tanam, tomat tanam, semua. Hanya untuk bisa mengalihkan diri, fokus dari masalah. Saudara, kita harus punya cara untuk menang. Yes, tidak boleh lagi kita seperti kemarin. Amin. Lompat-lompat menyanyi. Kan biasanya kita suka berekspresi di sini tuh. Kalau di rumah tidak, ayo ekspresi. Putar lagu. Saya ingat pernah kita waktu tinggal di Buper, Lista Blessing sama Vita putar lagu yang apa? Yang waktu kau menari Desember, ya, This Is Your Time. Terus kita lompat menari sampai Bapak Yok juga. Jadi kita tidak fokus, kita tidak fokus ke lagu, tapi kita fokus ke Bapak Yok karena goyang-goyang depan. Dan itu lucu sekali. Jadi saudara, saya mau bilang hari-hari ini jangan kita terpuruk. Amin. Jangan kita terpuruk. Terlalu banyak nanti masalah yang buat kita terpuruk.
Sudah waktunya kita harus bisa untuk bangkit dari keterpurukan. Jadi jangan lari, tapi hadapi masalah. Amin. Yang kedua, firman Tuhan yang datang kepada Israel, ayatnya yang ke-7 bilang begini. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kesejahteraan itu dalam bahasa asli dibilang shalom. Jadi kalau kita Israel itu bertahan 70 tahun di Babel, itu mereka harus miliki shalom. Harus hadirkan shalom. Amin. Shalom yang dari Tuhan itu tidak dipengaruhi kalau kebahagiaan manusia itu naik turun, mood dan tidak mood. Naik turun. Ada uang bahagia, tidak ada uang tidak bahagia. Situasi baik-baik saja bahagia, situasi tidak baik-baik tidak bahagia. Tapi shalom Allah itu bisa datang di semua situasi. Amin. Dan Israel diminta untuk harus minta shalom Allah. Mereka harus berdoa minta shalom, damai sejahtera. Jadi waktu kita punya masalah, sebenarnya yang harus kita minta itu shalom. Yang harus kita minta itu damai sejahtera. Aneh tuh, aneh. Masa tidak ada uang bisa shalom? Masa punya banyak masalah bisa shalom? Bisa. Kalau saudara minta shalom, itu surga akan beri shalom yang full. Sampai dia melebihi masalahmu. Saudara bisa berjalan menghadapi, menanggung karena shalom yang full yang surga beri. Amin. Bukti. Waktu saudara doa dengan beban berat, waktu awal doa itu susah toh. Tapi setelah saudara berlama-lama, saya bilang orang yang punya banyak masalah itu banyak doa. Yang punya banyak masalah itu doanya tidak 1 menit, 2 menit. Bisa 1 jam, bisa lebih dari itu. Karena begini, dia harus hatinya itu mengalir shalom dulu baru itu. Jadi sebelum kita doa dengan sesudah kita doa itu beda. Betul tidak? Itu saya alami. Jadi mengapa Daud bilang begini? Lebih baik 1 hari ada di pelataran Tuhan, karena dia masalah banyak sekali. Jadi Bapak, kalau kita itu jauh dari dia akan bikin masalah supaya kita harus kembali ke dia. Ada di dalam doa, berlama-lama dengan dia, menyembah dia, cari kehendaknya. Bapak kita itu luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Apa kata Alkitab tentang damai sejahtera? Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Saudara, kita butuh hari-hari ini shalom itu dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Minta tolong asal kita baca ayat ini. Filipi pasal 4 ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Filipi pasal 4 ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Silakan. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan bersyukur. Ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Yesus. Amin. Yang pelihara hati dan pikiran itu apa? Damai sejahtera. Jadi damai sejahtera itu
hari ini. Yes, damai sejahtera itu adalah damai sejahtera dari surga. Kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, soal damai sejahtera, soal sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dalam segala keadaan kita bisa kuat karena damai sejahtera Tuhan itu memelihara hati, memelihara pikiran. Mengapa damai sejahtera itu harus memelihara hati dan pikiran? Karena masalah terbesar yang membuat kita khawatir, yang membuat kita lemah, yang membuat kita takut, itu ada dalam pikiran kita. Tapi waktu damai sejahtera itu memelihara pikiran kita, memelihara hati kita, maka kita pasti akan kuat. Amin. Kita butuh damai sejahtera hari-hari ini. Jadi kalau saudara punya masalah, jangan doa minta penyelesaian masalah, minta shalom. Kita butuh uang, tidak usah minta uang, minta shalom. Amin. Kenapa kita minta shalom? Bapak sudah tahu semua yang kita gumuli. Bapak sudah tahu semua yang kita perlukan. Bapak sudah tahu semua yang kita minta. Sebelum kita mengatakannya, yang kita butuh dalam doa kita adalah menghadirkan shalom. Kenapa kita harus minta shalom? Alkitab bilang di Mazmur 133, Tuhan perintahkan berkat itu kepada orang-orang yang ada shalom di rumah. Amin. Jadi kalau ada pertengkaran itu terhadap berkat. Makanya kalau bertengkar cepat selesaikan. Saya bilang ke anak-anak, saya butuh shalom. Setiap hari saya bilang, kalau dong sudah menghadap perselisihan kita langsung bilang, saya butuh shalom dalam rumah ini. Itu yang kita butuh. Saudara mau diberkati, saudara mau surga, perintah. Berkat datang ke pastor rendahnya, berkat datang ke Ibu Diti, berkat datang ke Mbak David, berkat datang ke Ibu Marini, Ibu Yuli Moni, Ibu Yuli Oni, Ibu Lili, Pak Freki, berkat datang ke Natalis, keluarga Pak Natalis, Tete saya yang luar biasa, Tete Swedu, berkat datang kepada semua orang, Ibu Abigail, kalau ada shalom. Hadirkan shalom dalam rumah. Dimulai dari dirimu dulu. Amin. Itu hal yang kedua yang membuat mereka bisa bertahan 70 tahun. Yang terakhir, ayat 10 sampai 14. Kita kembali ke Yeremia. Ayat 10 sampai 14 saya baca. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Hal yang terakhir, saudara Israel harus fokus kepada janji Tuhan. Janjinya apa? 70 tahun balik. Janjinya apa? Bahwa Tuhan tidak merancang kecelakaan walaupun mereka ada dalam pembuangan. Saudara, waktu melihat keadaanmu tidak baik-baik, jangan saudara langsung kecewa. Nasib saya seperti tidak.
Seperti apa anak-anak kita? Ini rancangan Tuhan buat mereka. Seperti apa cucu-cucu kita? Ini rancangan Tuhan buat mereka. Seolah-olah seorang biasa, saya bergumul berulang-ulang sampai hari ini belum lihat apa-apa. Ini rancangan Tuhan buat kita, rancangan masa depan yang penuh harapan. Saudara, Israel harus fokus pada janjinya, bukan fokus saja, dia harus pegang janji, harus percaya pada janji itu. Amin. Jangan kita ragu kalau belum melihat apa-apa. Jangan kita ragu waktu doa kita belum berjalan. Kalau beras kita masih banyak, itu percaya kita bagaimana? Beras kita sudah sedikit, percaya kita itu bagaimana? Tapi ingat, tetap percaya pada firman Tuhan, tetap percaya pada janji Tuhan. Amin. Saudara, Raja Daud ini adalah raja yang paling suka mencurahkan segenap isi hatinya, ketakutannya, duka citanya kepada Tuhan. Paling suka curhat apapun sama Tuhan. Itu Raja Daud. Yang membuat dia menjadi pribadi yang luar biasa, itu adalah dia menjadikan Tuhan itu tempat dia bercerita. Saudara, jangan tanggung masalahmu sendiri. Jangan pikul bebanmu sendiri. Ada satu pribadi yang bilang begini, datang sama saya, marilah kepadaku. Jangan saudara bingung sendiri. Jangan saudara stres sendiri dengan semua kenyataan hari-hari ini. Tapi mari saudara datang sama Tuhan. Tadi jaminannya bilang begini, waktu kita datang berseru cari, dia buat kita menemukan dia. Waktu kita bertanya, menanyakan dia buat kita itu mendapatkan dia. Kalau seperti itu, semua bilang, apapun yang saudara alami, mari cari Tuhan, doa, datang sama dia. Amin. Karena waktu kita datang sama dia, mungkin kita harus mengalami beberapa lama proses itu. Tapi shalom Allah itu akan menjaga kita, yang membuat kita bertahan dalam setiap masalah yang kita hadapi. Amin. Untuk firman Tuhan. Saya undang WL Singer, pemain musik, maju ke depan.